Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurja Sarin dengan NIM 1314211097. Baik, saya di sini akan memaparkan materi tentang pembangunan di bidang sosial budaya. Yang pertama itu ada aspek utama pembangunan di bidang sosial budaya. 1. Bahasa sebagai identitas bangsa. Identitas nasional adalah kumpulan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Yang kedua, adat istiadat dan tradisi. Adat istiadat adalah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada dan telah menjadi kebiasaan tradisi dalam masyarakat. Yang ketiga, ada persepsi tentang kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan atau kontrol atas orang, sumber daya atau institusi yang memungkinkan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi atau mengatur tindakan orang lain. Yang keempat, ada hubungan dengan alam. Hal ini mencakup cara manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan hidup, serta cara manusia memahami dan menghargai keberadaan alam. Yang kelima, ada pandangan tentang peranan wanita. Pandangan tentang peranan wanita sangat beragam dan bergantung pada konteks sosial, budaya, dan sejarah. Beberapa pandangan menganggap peran wanita harus setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang, sementara pandangan lainnya menganggap bahwa peranan wanita harus lebih terfokus pada tanggung jawab keluarga. Yang keenam, ada sistem keluarga besar. Sistem keluarga besar atau extended family system adalah sistem keluarga yang melibatkan beberapa generasi atau cabang keluarga yang terkait secara erat. Yang berikut ada golongan-golongan masyarakat. Yang pertama, golongan tradisionalis. Pada umumnya masyarakat tradisional dalam masyarakat yang memiliki pandangan bahwa melaksanakan warisan nenek moyangnya yang berupa nilai-nilai hidup, norma, harapan, cita-cita merupakan kewajiban, kebutuhan, dan kebanggaan. Berikut ada golongan modern. Modernisasi merupakan suatu proses transformasi atau suatu perubahan sosial yang terarah dari suatu keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang menuju ke arah yang lebih baik, yang diwujudkan dalam segala aspek dengan harapan akan tercapai suatu kehidupan yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Yang berikut ada golongan ambivalen. Masyarakat golongan ambivalen seringkali mengalami ketidakpastian dan konflik internal dalam menghadapi perubahan sosial dan nilai-nilai modern. Yang berikut ada pendidikan sebagai wahana utama dalam pembangunan sosial budaya. Yang pertama, ada pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang kedua, ada pelatihan sebagai aspek pendidikan formal. Pelatihan dalam pendidikan formal dapat dilakukan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Yang ketiga, ada pemberantasan buta huruf. Pemberantasan buta huruf dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya 1. Meningkatkan akses pendidikan, 2. Meningkatkan kualitas pendidikan, 3. Menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Baik, itulah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.